Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Saya percaya Tuhan menyertai, memberkati, dan menguatkan setiap kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kembali membahas dalam 1 Petrus. Firman Tuhan 1 Petrus berbicara tentang bagaimana jemaat Tuhan akan menghadapi mungkin pergumulan, bahkan penganiayaan, penderitaan, ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Nah, hari ini nats daripada firman Tuhan sekali lagi ingin meneguhkan siapa kita di dalam Tuhan. Saudara dan saya adalah ciptaan baru, anak Allah yang kudus. Haleluya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18-19 mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya, saudara sekalian. Ayat firman Tuhan yang luar biasa kembali mengingatkan kita bahwa kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang mau berkorban bagi kita di kayu salib. Dan saat ini kita menjadi anak-anak Allah untuk kita sungguh-sungguh menyadari dan menghidupi sebagai anak-anak tebusan. Saudara, apa arti kata ditebus? Ditebus pada dasarnya adalah hutang kita dibayar oleh orang lain. Apa artinya ditebus oleh Tuhan? Bahwa hutang dosa kita, hukuman yang seharusnya datang kepada kita karena dosa kehidupan kita, sudah ditanggungkan oleh Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan sudah menebus dosa kita, menebus kita dari kekuasaan dosa dalam kehidupan kita, kodrat dosa dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang bebas di dalam Tuhan, menjadi milik Tuhan. Sebelumnya kita adalah budak dosa, budak iblis. Sekarang kita menjadi milik Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan juga menjelaskan bahwa kita ditebus dari kehidupan kita yang sia-sia. Saudara, kehidupan kita sebelumnya adalah sia-sia. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan adalah semuanya berdosa di hadapan Tuhan. Dan ketika kita ditebus dari kehidupan sia-sia kita yang tidak berharga, kita menjadi berharga di mata Tuhan. Saudara, kehidupan sia-sia di masa lalu kita adalah kehidupan berdosa. Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan Dia sudah menebus kita dari kehidupan sia-sia kita. Haleluya, saudara, mari kita bersyukur dan tidak hanya berhenti di sana. Tuhan sudah menjadikan kita yang tidak baik menjadi baik untuk kita hidup dalam kehidupan status kita orang benar. Untuk kita hidup sungguh-sungguh menjadi orang benar dalam setiap keseharian kita. Perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, dalam hati kita adalah orang baik. Dari 2 Korintus pasal ke-5 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara dan saya tidak hanya ditebus, tetapi dijadikan ciptaan baru. Mari kita menghargai Tuhan kita dengan setiap apa yang kita lakukan setiap hari. Mencerminkan bahwa kita sungguh-sungguh menghormati karya agung Tuhan. Menghargai karya Tuhan. Saudara, mari saya bawa dalam satu perenungan ketika kita kecil, kita sekolah. Orang tua kita pasti berusaha mencari sekolah yang baik, yang bagus. Seberapa besar biaya pun, dia akan berusaha. Mereka akan berusaha memenuhi uang sekolah, keperluan sekolah kita. Mereka akan meminjam uang untuk membiayai kita. Bahkan mereka mencari pekerjaan tambahan untuk mencari uang untuk membiayai kita. Kalau kita sungguh sadar usaha orang tua kita, kita pasti akan berusaha sekolah sebaik mungkin. Kita tidak akan bolos, kita akan berusaha menjadi yang terbaik dan naik kelas setiap tahun dan tidak membuang-buang waktu kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, kalau kita sadari bahwa Allah yang dari surga datang ke dunia, memberikan nyawanya, berkorban bagi kita. Mari kita, saudara, tidak menyia-nyiakan segala pengorbanan Tuhan, sehingga kehidupan kita hari lepas hari, waktu kita, kesempatan datang kepada kita, tidak kita sia-siakan. Kita tidak kembali kepada kehidupan sia-sia yang lama. Kita menghidupi kehidupan kita
dengan segala sesuatu yang menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan, mendatangkan kemasyuran bagi namanya, karena Dia sudah menebus kita, karena darahnya yang tidak ternilai sudah ditumpahkan bagi saudara dan saya. Kita sudah ditebus. Mari kita memuliakan Tuhan, lepaskan kehidupan yang sia-sia, yang lama, karena Tuhan sudah menjadikan kita cipta yang baru. Haleluya. Mari kita maju dalam Tuhan. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami Tuhan. Kami yang sia-sia menjadi berharga di mata-Mu, karena kami sudah ditebus dari segala dosa dan kesia-siaan hidup kami yang lama. Ajar kami Tuhan Kudus untuk membimbing kami Tuhan dalam hidupan sehari-hari, untuk kami memakai setiap waktu kami untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kami adalah anak kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan setiap kami dan ampuni segala dosa kami ketika kami masih hidup dalam kesia-siaan kami. Kami mau Tuhan, mulai hari ini Tuhan, hidup di dalam Engkau, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari mulai hidup tidak menyia-nyiakan waktu, tetapi memuliakan Tuhan setiap waktu. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.